Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang berserta dengan anak-anak, dan juga Bapak Ibu, guru, dan staf yang ada di sekolah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini bersama dengan Pak He, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kasih setiamu, Engkau Allah yang baik buat kami semuanya. Tuhan, berkati setiap kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang ada di dalam hati kami, guru dari segala sesuatu yang setia mengajar setiap kami. Beri kami pengertian, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai anak-anak semuanya, terima kasih buat pagi hari ini bisa duduk dengan manis dan merenungkan firman Tuhan. Pak Andi punya pantun nih. Ikan cucut mandi di laut, datang ombak goyang buntut. Hai kamu semua anak teruna bangsa yang imut-imut, ayo Tuhan Yesus berfirman, ayo kita ikut. Yes. Oke, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 21 ya. Pak He akan bacakan buat kamu semuanya. Kamu simak dengan baik ya. Lukas 21 ayat 1. Dimulai dari ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab," di ayat 4 dikatakan, "sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, di sini dikisahkan ketika Tuhan Yesus sedang duduk dan ia melihat orang-orang memberikan persembahan. Orang-orang kaya memberikan persembahan-persembahan yang cukup besar jumlahnya. Dan kemudian ia melihat seorang janda yang miskin, kemudian ia memberikan 2 peser, ya, 2 peser, 2 keping uang, ya, ke dalam persembahan tersebut. Banyak orang melihat bahwa yang dia berikan itu sangat kecil jumlahnya. Kalau Pak Hendrik baca dalam literasi yang ada, itu sekitar kalau 2 peser sekitar 3.650 ya, sekitar itu, atau 3.250 ya, 3.250 ya, 2 peser 3.250 rupiah, sangat kecil sekali. Tetapi Tuhan Yesus tertarik hatinya dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Ia bisa memberikan seluruh nafkahnya, seluruh kehidupannya, karena yang dia punya hanya 2 peser itu. Ia tidak punya lagi apa-apa. Ya, dia memberikan dari kekurangannya. Seharusnya dia bisa berpikir, kalau aku memberikan semuanya, aku tidak bisa hidup lagi. Untuk hari esok aku makan apa? Ya, untuk hari esok aku bisa mengandalkan apa? Nah, tetapi ada yang bergerak di dalam hati janda ini. Ada sebuah api yang disebut iman. Dia tahu siapa Tuhan Yesus, dan dia tahu persembahan ini diberikan kepada siapa. Ya, persembahan ini diberikan di dalam bait suci. Persembahan ini diberikan untuk Tuhan. Nah, dia tahu bahwa ketika dia memberikan persembahan ini, dia tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu, dan dia tidak akan kekurangan oleh apapun juga. Nah,
Ini ada 3 hal yang menarik Tuhan Yesus ketika dia melihat janda miskin ini. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak melihat seperti apa yang orang lain lihat, seperti apa yang kita lihat dia pada umumnya. Ya, kita melihat bahwa persembahan orang janda miskin ini sangat kecil sekali nilainya. Ya, sangat kecil sekali nilainya, tidak seberapa. Dan tetapi Tuhan Yesus melihat nilai dari pengorbanannya. Dia mau berkorban ya atas hidupnya untuk memberikan persembahan yang terbaik dari hidupnya. Kemudian yang berikutnya Tuhan Yesus lihat adalah iman yang ada di dalam hatinya. Iman yang ada di dalam hatinya bahwa ia percaya penyediaan Tuhan selalu ada. Penyediaan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak takut akan apapun juga, akan apa yang dihadapi, karena dia percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita lihat lagi dari kisah di dalam Alkitab, ini kisahnya hampir sama dengan kisah janda miskin di Sarfat. Janda miskin di Sarfat ini, ia memiliki seorang anak yang sakit. Ia diberitahu Tuhan bahwa ada seorang hamba Tuhan akan datang kepadanya. Ia tinggal di Sarfat, di Sidon. Nah, orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang menyembah Baal. Tetapi dia tidak menyembah Baal. Dia katakan, aku percaya kepada Allah Israel, Allahnya Elia. Nah, ketika Elia datang kepadanya, Elia meminta kepadanya, buatkan aku makanan dan minum. Nah, kemudian janda yang miskin katakan, yang ada padaku tidak ada, roti tidak ada padaku. Yang aku punya hanya segenggam tepung. Ya, dia hanya punya tepung saja dan sedikit air, kemudian 3 potong kayu bakar. Tapi karena engkau hamba Tuhan yang memintanya, aku akan memberikan kepadamu. Ya. Padahal itu yang dia punya, tapi dia mau memberikan itu kepada Elia dan dibuatkannya makanan untuk Elia. Setelah itu ia tidak punya apa-apa lagi. Ya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi Elia katakan, buatkan, maka kamu tidak akan kekurangan. Tepung yang ada padamu tidak akan kehabisan. Minyak yang ada padamu tidak akan kehabisan. Dan kemudian hal itu terjadi, bahwa ia tidak kekurangan apapun juga. Nah, kita belajar sama-sama bahwa di dalam kisah ini diperlihatkan iman menggerakkan hati kita, iman menggerakkan tangan Tuhan menyertai. Ya, ketika kita percaya atas apapun juga yang kita hadapi, kita mau memberikan yang terbaik. Ya, karena kita percaya, maka Tuhan bergerak. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan Bapak Ibu membagikan renungan pagi dari firman Tuhan. Firman itu terus berbicara dalam hati hidup kita, terus kita terima. Firman itu tiba-tiba akan melonjak ketika kita menghadapi sesuatu. Ya, kita menghadapi sesuatu yang sulit rasanya, yang tidak mungkin rasanya, firman itu melompat dan dia bekerja dan dia menggerakkan semua potensi yang ada di sekitarnya untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia akan memberikan pengertian dalam firman itu. Mungkin kita renungkan hari demi hari, kita tidak ngerti atas firman itu. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dia memberikan pengertian. Firman itu akan melonjak kegirangan dan dia akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Apapun yang kita alami, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik.
Dalam pembelajaran kita memberikan usaha yang terbaik. Tidak setengah-setengah. Kita memberikan semua pikiran dan hati kita sepenuhnya, mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Belajar kita, ujian kita, tugas kita di dalam rumah, kita berikan semua dengan baik. Ketika Tuhan melihat itu semuanya, itu akan menghasilkan buah yang terus berlipat kali ganda, 7 kali lipat, 10 bahkan 100 kali lipat. Apapun usaha kecil apapun yang kamu lakukan, ketika kamu melakukan dengan sepenuh hati, dengan dasar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati, itu akan memberikan buah yang sangat besar buat setiap kita. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang kita berikan kepadanya dengan sepenuh hati. Kita mau nyanyikan satu lagu, mengucap syukur ya. Sama-sama kita nyanyikan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Belajar dari lagu ini bahwa ketika kami mengucap syukur ada mukjizat Tuhan. Ketika kami percaya memberikan yang terbaik, ada mukjizat Tuhan yang terjadi buat setiap hidup kami. Kami berkati orang tua kami Tuhan, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ada mukjizat karena mereka memberikan yang terbaik buat setiap kami, memberikan usaha yang terbaik buat setiap kami. Ada mukjizat Tuhan buat setiap mereka. Kami katakan sekali lagi, ada mukjizat buat setiap mereka. Tuhan, kami katakan juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu guru kami Tuhan, yang terus bekerja Tuhan buat kami, yang melayani kami dan mengajar kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang terbaik juga mereka berikan buat setiap kami. Kami berkati setiap mereka Tuhan, ada mukjizat terjadi buat setiap mereka. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk kami masing-masing. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang beserta setiap kami, Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kami. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami katakan kami mau diajar, kami mau dibentuk. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang lembut.
Kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan pengertian buat setiap kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biar apa yang kami kerjakan itu melahirkan mukjizat, mendatangkan mukjizat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Benang sekali lagi ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Benang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat semuanya. Berkati Tuhan hari ini di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Aba. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak buat waktumu yang terbaik yang sudah memberikan hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biar apa yang kamu dengar itu jadi dalam hidupmu, di dalam kasih setia Tuhan. Selamat mengikuti ujian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.